us to share and subscribe. Sekarang kita akan ASMR untuk apa ya, Car? Makan diem-diem di studio. Benar banget, dimulai dari Carisa. Let's go. Sekarang gantian Kanatan. Makan mie yang udah bengkak. Sekarang minum dulu. Es jeruk. Oke, sekarang kita bagian Carisa yang minum. Minum rasa apa nih, Car? Ini rasa blackcurrant. Baru dong. Oke, smart viewers. Kali ini kita akan review film apa, Car? Like and share. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja check it out. Halo Smart Viewers, welcome to movie. Free. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Gue Karisa. pada episode pada hari ini kita kembali berkolaborasi ya, Car? Iya, akhirnya setelah lama banget Lama banget ngeri-ngeri ya. sedap. Betul. Nah, kali ini filmnya keren juga, kayak ngeri sedap, datang dari Indonesia lagi ya, Ya, Car? wajib banget tapi yang ini Ini kalian tonton. wajib banget. Ini menurut gue salah satu film terpenting Indonesia sepanjang betul. perfilman Indonesia. Dan film ini menurut gue cocok banget buat ditonton oleh banyak orang. Buat Iya. kita, maksudnya buat orang dewasa, maksudnya orang tua. Gak cuma buat remaja doang, Bukan tapi buat orang remaja tua doang. juga. Guru-guru harus banget. juga Iya. menurut gue cocok banget. Guru-guru. Guru-guru Tolong olahraga. muka saya itu nggak ada maksud lain, maksudnya edukasi ya. Kenapa muka gue Iya. kayak gitu, kayak nyindir ya? Nggak, maksudnya nggak ada arti lainnya. Emang kita bahas apa sih, Car? Ya, jadi kita akan bahas film yang berjudul Like and Share. Yes, mantap, itu dia ya. Ya, ini sutradara sekaligus penulisnya itu dari Gina Esnur. Gina Esnur. Ya, dan pemerannya ini ada Aurora Ribeiro. Aurora Ribeiro ini gue kayaknya agak kurang inget dia main film apa gitu ya. Ih, masa aku malah inget banget. Contoh, Aku nonton film dia yang judul Kaget Nikah. Kaget Nikah. Itu series atau film ya? Lupa sih. Ya itu. Ha-ha. Nah, maksudnya kalau semenjak karena ini ya, dari dia acting di film ini, gue jadi kayaknya harus pantengin film-film dia yang lain juga sih. Iya, betul. Gitu. Terus ada Arawinda. Kenapa gitu ngomong? Arawinda. Terus ada Aulia Sarah dan juga ada Jerome Kurnia. Jerome Kurnia, I love you so. Ya, gue I jadi love you so. udah suka dia tuh semenjak Penyalin Penyalin Cahaya. Cahaya. Karena di film situ kan, maksudnya gue suka tuh tipe-tipe karakter yang jahat tiba-tiba jadi baik. Iya. Gitu. Bener. Nah, di film ini dia bukan jahat jadi baik. Emang dari awal emang sampai dalam-dalamnya sampai Dia kayak akar-akarnya gitu ya. bangsat ya. Ya, udah kelihatan Agak sebenarnya kayak biadab di trailer nih ya. manusia brengsek ya. Udah cukup tenang, ya, itu ini bukan jadi emosi. Oh iya, itu bukan spoiler. Emang di trailer udah gitu. Iya, emang di trailer udah kayak Terlihat gitu. ya.
Dan disclaimer dulu, kita gak dibayar untuk mereview ya. Kita bukan buzzer-buzzer yang dibayar untuk mereview. Iya, jadi Like and Share ini bercerita tentang 2 orang remaja ya, remaja perempuan yang berusia 17 tahun. Jadi mereka masih SMA. Jadi masih masa-masa remaja labil yang berusaha untuk eksplorasi dunia. Lisa dan Sarah. Iya, kan? Lisa dan Sarah. Tapi ya ternyata mereka mengalami suatu konflik, suatu permasalahan yang di luar kendali ya sepertinya. Betul. Karena kayak misalnya ini sahabatan, punya YouTube channel bareng, ASMR gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba ada kepisah karena mereka punya tiba-tiba ketemu orang-orang baru. Ketemu yang satu ketemu Aulia Sarah, yang satu ketemu Jerome Kurnia. Iya. Gitu Dan lah, mereka gitu. akhirnya mengalami masalahnya masing-masing gitu. Betul. Nah, tapi buat dari lu sendiri, ini secara sinopsis nih pertama kali, secara cerita plotnya lo gimana sih? Awalnya jujur kirain bakal bahas ya udahlah masalah remaja biasa aja gitu loh, remaja pada umumnya yang kayak salah pergaulan, ya kan? Tapi ternyata ini bagus sih, membahas cukup dalam soal sisi psikologis remaja, gimana mereka menghadapi masa pubertasnya dan hasrat seksualnya juga gitu loh. Oh iya benar banget ya, maksudnya di film ini nggak tahu ya, gue nggak inget, kayaknya nggak ada sebutan bilang lagi pubertas gitu. Iya, nggak ada sebenarnya. Gue ngerasa soalnya kalau misalnya ada film yang modelnya kayak gini, coming of age gini kan, pasti di dalam dialog filmnya tuh lagi pubertas nih gitu. Jadi gue nggak kepikiran, oh iya juga ya, mereka masih umurnya 17 ya, lagi zaman-zaman ABG pubertas ya, makanya ABG labil ya. Iya. Anjir, gue baru kepikiran ya juga sih. Tapi untuk film ini juga gue terima kasih untuk Star Vision dan Pak Chan Parway sebagai produser. Gue seneng banget karena akhirnya ini kan satu topik, yaitu intinya adalah garis bawahnya dalam film ini mengenai sexual abuse gitu, kalau mau dibilang gitu kan. Gue awalnya mikirnya jujur aja ya, gue mikirnya ini film kayak cewek suka sama cewek gitu. Iya sama, awalnya. di trailernya soalnya kayak kelihatannya gitu banget gitu. ya. Ternyata core ceritanya tuh garis bawahnya sebenarnya lebih ke mengenai edukasi, ya mau bisa dibilang untuk supaya kita makin aware lah ya. Iya, aware soal seksual assault juga. Jadi pas selesai nonton ini tuh ya membuka ruang untuk kita berdiskusi. Iya. Kalau misalkan ya memang sekarang buat kita teman-teman tuh harus mulai memperhatikan, mendengar dan merasakan. Anjay. Kalau di film kan itu kan filmnya. lihat, rasakan, dengarkan. Betul itu. Nah jadi terus tadi malam juga gue nonton ada trailer sekaligus review. Itu maksudnya digabungin, itu maksudnya dari Star Vision-nya ya. Itu gue setuju banget sih sama semua review-review yang udah sempat dilontarkan oleh orang-orang lain pada saat ditayangin di Jogja Asian Net Film Festival, JAF gitulah gitu kan. Itu gue suka banget sih gitu. Nah ini makanya agak telat masuk radar gue film ini. Jadi ini kan gue baru tahu tuh kayaknya 2 minggu lalu ya. Sama makanya jujur. Gue sempat kabarin kalau misalnya minggu depan kita akan bahas ini. Iya, waktu promosinya baru naik-naiknya juga gitu gak sih? Agak telat sih gue taunya. Tapi cocok banget sih ini buat teman-teman. Nah, Char, gue tuh kayak kalau misalnya mau dibilang juga agak, kan Gina Esdor nih makin kesini menurut gue makin keren gitu ya. Iya, jujur iya, makin keren kan sih. Kan awalnya dia penulis ya kan? Iya, penulis doang. Banyak bikin film sebagai penulis, tapi akhirnya jadi sutradara karena 2 Garis Biru. Terus dia akhirnya bikin film juga Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Agak nyesel sih gue nggak nonton itu di bioskop. Sama, ternyata kayak bagus-bagus gitu loh filmnya. Setuju banget, apalagi dari gaya penulisan dia menurut gue itu sangat ciamik lah, cakep lah. Iya. Gitu. Kalau konfliknya menurut lu gimana? Konfliknya suka banget sih, karena dia nulisnya tuh gak lebay, gak berlebihan. Terus konfliknya tuh juga padat banget, intens, dan menurut aku suka sih karena ending itu diakhiri dengan penyelesaiannya tuh realitas di Indonesia tuh kayak gimana. Dan ini tuh bener-bener kaya banget akan pesan ya film ini, gak cuma tadi bahas soal kayak remaja, seksual, dan lain-lain. Itu bahas juga hukum di Indonesia kayak gimana, hubungan orang tua sama anak kayak gimana. Jadi benar-benar semuanya tuh rata dibahas gitu di film ini. Satu yang gue dapat baru tahu, dan which is menurut gue itu gue agak kaget sih. Waktu ada salah satu aktrisnya, dia ngejelasin kalau pada saat dia pengen melaporkan ke polisi itu harus ngapain. Sumpah, nah itu gue baru tahu. Guys, kayak gue kira kesel banget. Dan which is gue awalnya kayak mikir,
anjir nih bener kayak gini nggak sih? Tapi maksudnya dia udah nulis kayak gini nggak mungkin dibuat-buat kan? Tapi kayak emang benar sih. Emang harus kayak gitu. Gue agak shock sih waktu pas di bagian situ. Tapi intermezzo dikit sebelum kita lanjut. Ini di sini kan depiction untuk pemilihan sosial medianya ada 2 kan, YouTube dan Twitter. Gue agak setuju sih untuk Twitter menjadi media salah satu media rotasi core dalam cerita ini. Karena saya juga main Twitter. Oh iya. Jadi kayak gitu juga gak? Iya lumayan. Pencarian. Kan second account saya memang isinya itu. Oh baik. Ini pasti pada percaya loh kadang-kadang. Iya nggak apa-apa. Coba aja searching gitu. Tapi kalau ngomongin film ini lagi ya, masuk lagi. Gue ngerasa kayak lagi nonton film-film dari studio A24. Kayak contohnya tuh Hereditary itu dari A24. Oh iya. Kayak gitu. Tapi itu kan yang versi horor. Kalau untuk yang kayak dramanya tuh kayak misalnya Lady Bird gitu. Nah itu gue ngerasa kayak, wah ini kayak dari secara visualnya ya, itu gue ngerasa kayak dari sana. Secara narasinya, penulisan skripnya, gue juga ngerasa kayak film-film A24. Jadi kayak, jadi gue sumpah gue kalau nonton film A24 tuh jujur aja agak bosen ya, ngantuk gue. Ih sama, aku juga, aku kira bakal ngantuk gitu loh. Agak ngantuk. Nah ternyata mungkin karena ini tuh deket sama kita gitu ya, jadi maksudnya kita tuh jadi ngerasanya, wah. Apalagi saya, jadi kayak berasa banget gitu. Agak greget gitu, pengen tahu nih lanjutannya gimana konfliknya cara diselesainya kayak gimana. Gue penasaran banget sampai akhir film, apalagi di awal film tuh udah di establish kalau misalnya lo ada masalah nih, kayak gue lagi pusing gini ya, kalau misalnya remaja pasti disuruhnya sama orang tua sholat doa gitu. Kalau gue disuruh ke gereja ya udah apa doa rosario nak ya siap mak gitu ya, novena ya oke baik siap gitu kan. Jadi buat teman-teman sih beberapa memang akhirnya beranjak dialog di film ini, gue ngerasa cukup berani gitu. Dialognya ya. Iya benar sih. Kayak misalnya ngomongin bokepnya, ngomongin perihal keagamaannya, sedikit tapi kan ada gitu. Dikit tapi ada loh. Dikit tetap ada. Jadi beberapa isu-isu sosialnya tuh keresahan-keresahan lah kalau mau dibilang gitu, akhirnya banyak dikeluarin. Walau karena akhirnya kebanyakan dikeluarin, jadi yang kebahas kan ya intinya tetap cuma satu doang Indian. Gitu sih cara gitu. Nah tapi kalau menurut lu sendiri nih, dari mengenai, kan lu sempat bilang kalau ASMR di film ini kan menggelegar, gimana cara? Ya jujur kalau ASMR itu aku seneng banget, kayak bener-bener detail banget gitu loh, sampai aku ngerasa kayak nyata banget gitu tuh, kayak sebagai subscribernya lagi nontonin mereka. Kita bener-bener kayak senikmatin itu. Iya kan? Setuju kayak detail banget ya. Iya gitu. Parah. Terus ada satu yang gue baru sadar, gue nonton behind the scene kan. Jadi kan ada beberapa shot tuh detail banget gitu ya. Itu ada pakai kamera khusus namanya kamera Phantom. Nah itu nanti coba kalian cek deh. Nah ini kan berarti gue suka banget dari film ini adalah dia itu merelasikan ASMR makanan lah gitu ya. Makanan dengan ya masalah sexual abuse, makanan dan seks gitu. Kayak dua-duanya ini kan sebenarnya kalau mau dibilang ya salah satu ya kebutuhan lah gitu kan. Nanti Indian kan akan perlu lah gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang makanan berlebihan, kecanduan, akhirnya negatif. Sama juga dengan seks. Ternyata aku baru nyadar loh setelah Nathan ngomong ini. Kalau misalnya, jadi sebenarnya dia kayak kalau mau dibilang tuh paralelnya tuh sangat-sangat menarik gitu. Makanya kenapa mereka dibikin sebagai penyuka ASMR, makanan gitu kan. Itu menurut gua ternyata ada korelasinya. Jadi nggak asal pilih, oh mereka nih bikin channel YouTube ASMR. Ternyata memang ada dasarnya benang juga merahnya gitu sama permasalahan yang pengen diangkat. Itu sih yang gue suka gitu. Kalau pemerannya juga sih, itu benar-benar semuanya. Kalau dari Kanatan, menurut Kanatan gimana? Kalau menurut gue cocok. Kayak semua pemerannya menurut gue nggak usah kayak secara casting tuh udah pas banget, nggak ada yang gue kepikiran kayak ini nggak cocok, kayaknya bagusan kalau yang ini meranin deh gitu. Semuanya benar-benar kayak pas, dari karakter developmentnya juga udah oke banget. Apalagi Aurora Ribeiro ya jujur. Aurora Ribeiro itu bener-bener di bawah radar gue, jadi pas gue nonton dia di sini kayak iya, apalagi aku soalnya biasa nontonnya kayak ya udahlah dia main film serial romance komedi biasa aja gitu. Terus tiba-tiba di sini dia ditaruh di karakter yang kayak
developmentnya udah dalam banget dan kayak konflik ceritanya juga udah nggak kayak film yang dia mainin biasanya. Bener setuju. Chemistry-nya lagi. Iya, dia sama Arawinda juga oke banget. Cocok banget kayak misalnya mereka kayak kadang kayak anak-anak muda sekarang kan kalau ngomong kasar gitu kayak nggak dibuat-buat, gue ngerasanya kayak cocok aja gitu mereka kalau misalnya gaya bahasa mereka gitu kan. Kalau dari lu sendiri kayaknya lu sempat bilang kan kalau misalnya dari karakter Lisa tuh lu suka banget. Iya, jujur suka banget. Kayak bener-bener apa ya, Lisa tuh bener-bener jadi karakter Aurora Ribeiro terbaik di filmografi dia gitu. Iya. Oh, itu menurut lu kan? Iya, menurut aku. Cakep. Jadi kepo gue film dia yang lain tapi gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu juga sebenarnya ada satu pertanyaan yang sedikit merusak alur film ini kalau untuk gue ya. Kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu, karena udah abis-abis dekat mau ending nih. Terus gue mikir, kok ini mereka rumahnya yang satu kan tajir kan, yang satu kan ya keluarga biasa, nggak miskin tapi sederhana. Gitu. Terus mereka syuting tuh di mana ya? Mohon maaf, nih ASMR syuting studio di mana? Gitu. Jadi agak-agak merusak alur cerita gue. Karena di kepala gue kepikir-pikir, ini kenapa ya kagak pernah dikasih tunjuk studio mereka di mana? Tapi ya itu pertanyaan nggak penting aja sih. Tapi penasaran sih, emang soalnya kayak bagus banget jujur hasilnya, outputnya oke banget. Outputnya oke banget gitu kan. Tapi nah ini kan sedikit yang penting nih. Nah ini core masalah di film ini kan mengenai sexual abuse nih. Ini kita bahas ini bentar gitu. Kalau menurut lu gimana sih? Menurut aku ini relatable banget dan kayak apalagi buat remaja-remaja, nggak cuma remaja yang masih SMA tapi kayak buat yang baru masuk ke umur 20-an ini bakal relate banget karena itu ngasih awareness ke kita tentang sexual assault tuh kayak gimana. Kayak aku tuh baru tahu pas penyelesaiannya juga kan, baru tahu yang kayak kan bahas ada beberapa undang-undang juga. Jadi tuh kayak nambahin literasi hukum buat kita juga para remaja guys, jujur. Bener banget. Kayak di akhir tuh akhirnya dikasih semacam sedikit infografi gitu ya mengenai kayak permasalahan mengenai abuse ini tuh di Indonesia tuh gimana sih? Ada berapa korbannya, umurnya dari berapa dan ke berapa gitu. Dan ternyata semenjak pandemi akhirnya lumayan meningkat gitu ya. Apalagi yang melalui online digitalnya. Online itu, wah itu gue agak sedikit menyedihkan sih memang kalau misalnya. Nah ini yang maksud gue yang jadi menarik akhirnya setelah ini ya kayak kita ada ruang untuk berdiskusi, maksudnya bertanya-tanya akhirnya mulai searching. Gue tuh suka film dimana ketika kita selesai nonton kita akhirnya searching gitu. Jadi akhirnya kan menambah edukasi terhadap diri kita pribadi gitu juga kan. Nah satu juga yang gue suka dari film ini adalah penggambaran secara hubungan intim lah ya dalam film ini tuh kayak kita dimunculkan tuh pada saat kita nonton itu kita tuh bukan kayak akhirnya yang keluar tuh rasanya tuh bukan kayak ih jadi nafsu nih. Bukan bener. Nafsu yang gua keluar gitu kan. Tapi rasa kayak ya tanda kutip kayak bukan jijik sih, lebih tepatnya tuh kayak nggak suka gini. Bikin kayak kita bisa membatasi diri. Kayak gue nggak bakal pengen ngelakuin hal-hal jelek kayak gini. Ini kan kalau kata Parwes tuh cocoknya kayak bukan untuk memunculkan rasa birahi tapi kayak ya untuk supaya nggak melanjutkan hal-hal yang biadab kayak gini. Intinya kayak gitu. Nah itu gue suka banget sih. Jadi buat teman-teman maksudnya jadi sekali lagi sebenarnya ini kalau mau dibilang memang cocok banget buat edukasi ditonton, dipertontonkan secara massal mungkin di sekolah-sekolah. Karena ini buat semua kalangan jujur bisa banget. Buat semua kalangan bisa banget gitu kan. Nah terakhir nih mau kita bahas mengenai secara visualnya. Dari lu sendiri gimana Chan? Suka banget karena visualnya tuh bener-bener kayak estetik parah ya. Aku suka dari tone-nya mereka. Terus dari kayak semua dari editingnya itu juga oke banget. Bener-bener kayak cantik banget gitu loh. Ngeliatnya tuh satisfying parah. Kayak film Indonesia pada umumnya. Iya bener. Iya kan? Itu yang gue agak sedikit. Salah satunya itu adalah aspek rasionya itu kan beda banget. Biasanya kan kita nonton 16:9 kan, gitu kan. Sekarang ini kan dibikinnya agak kotak gitu kan, kayak jadul gitu, 4:3. Iya kayak jadul tapi kayak tetap apa ya, kayak kelihatan mahal banget. Mahal, bener-bener. Jadi banyak scene tuh dibikinnya bokeh gitu, jadinya pas ngobrol belakangnya ngeblur. Jadi kita bener-bener fokus tuh ngelihat karakter-karakternya. Dimana kalau misalnya dibuatnya, memang kalau di akhirnya dibuat 16:9 mungkin nggak akan sefokus itu jadinya gitu kan. Jadinya kalau gini kan jadi lebar banget kan. Kalau misalnya 4:3 jadi benar-benar muka karakternya, ekspresinya, apa ya, emosi yang dirasain sama karakternya keluar semuanya. Jadi kita bisa nangkep gitu kan. Nah, tadi lu udah sempet bahas mengenai endingnya. Endingnya gue juga seneng banget karena diakhiri dengan
satisfying gitu. Nah, notes terakhir buat smart viewers, menurut gua teman-teman harus cek sosial medianya dari Gina. filmnya dan juga dari Gina Esnur juga tentunya ya, karena di sana ada ngejelasin beberapa BTS juga gitu, ada juga mungkin materi-materi promo yang menurut gue penting juga edukasinya buat kalian nonton. Materinya tuh bukan sekedar lo cuma promosi, tapi ngasih edukasi juga gitu. Edukasi juga. Satu yang gue baru akhirnya pahami adalah kalau misalnya lagi syuting adegan-adegan intim tuh, itu dia ngasih tunjuk si Gina di Instagramnya, behind the scene videonya, kalau misalnya semuanya ini diperagakan, direncanakan secara aman. Aman tuh maksudnya jadi kok nggak akan ada ruang untuk orang-orang yang mungkin ada stuntman-nya atau aktrisnya akan melakukan ya kayak main-main gitu, kayak kelewatan gitu. Jadi bablasan. Mantap banget untuk film ini. Kalau buat dari Charissa rate-nya berapa? Aku 8 dari 10. Sebenarnya sisa 2-nya itu cuma buat apa ya, motivasi untuk Gina biar bisa bikinnya 10 dari 10 gitu. Tapi untuk gua ini ya kan gua baru nonton 2 Garis Biru kan. Tapi gua rasa mestinya kalau secara edukasi ini nomor 1. Jadi jujur iya, nomor Penyalin 1 dari Cahaya aja Gina kalah ya. menurut gue, jujur. Setuju. Untuk gua ratingnya 9 gitu. Yes. Mantap banget. Oke, smart viewers, tidak terasa udah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kita. Ini sampai belibet ya, saking kayak bagusnya. Iya, dan juga share buat ke teman-teman kalian juga, terutama buat para remaja. Atau mungkin kalian juga mau share ke orang tua kalian, boleh banget. Wah, ini buat orang tua, bener Jujur, banget. iya. Mohon ya, buat orang tua juga. Oke, buat teman-teman yang penasaran minggu depan kira-kira kita akan bahas film apa nih? Desember lagi banyak film bagus juga. Iya. Nanti kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.